Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah, dan kita menyaksikan masjid hari ini yang sangat megah, sangat besar, luas dan luar biasa. Ornamen-ornamen yang luar biasa. Pada kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan sejarah dari berdirinya daripada Masjid Nabawi. Ini adalah masjid Rasulullah SAW, masjid yang mempunyai sejarah sangat penting dalam Islam. Dan masjid ini adalah Islam meluas ke seluruh dunia, bahkan sampai ke negara Samudra Pasai, ke Indonesia, di Sabah sampai Merauke. Orang bisa menjadi pemeluk agama Islam. Dan masjid ini terletak persis di tengah kota Madinah. Di masjid ini juga ada makam Rasulullah SAW, yaitu yang dikenal dengan Raudah, dan juga makam daripada Khalifah dan makam. Masjid ada baki dari makam para sahabat, makam kaum muslimin yang wafat di situ. Dan Masjid Nabawi ini menjadi pusat ibadah sejak dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Dan Masjid Nabawi ini juga menjadi satu destinasi penting dalam prosesi umrah, karena hampir semua orang yang umrah dia akan pasti berkunjung ke Masjid Nabawi ini, akan beribadah di sini, akan mengunjungi Raudah, akan melakukan amalan-amalan sholat lima waktu dan lainnya, berdoa, berzikir dan lainnya. Dan tidak hanya umrah, dan juga mereka juga yang berhaji maka melakukan ibadah yang penting di Masjid Nabawi ini. Sejarah berdiri masjid ini, ketika pertama kali Rasul sampai hijrah di Madinah ini, maka ontanya Rasul itu berhenti di sebuah tanah yang tanah itu adalah dimiliki oleh anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Anak yatim ini adalah asuhan daripada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah sahabat Rasul. Dia adalah orang Madinah dari Bani Najjar. Nah, ketika unta Rasul berhenti di tanah Sahal dan Suhail ini, maka Rasul mengatakan, hadihi insyaallah, hadi insyaallah manzilan. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dalam sebuah hadis. Insya Allah di tanah ini, di lokasi ini akan dibangun rumah, yaitu akan dibangun masjid, akan dibangun rumah tempat tinggal Rasulullah SAW. Itu peristiwa terjadi pada tahun 622 Masehi. Ukuran Masjid Nabawi ketika itu hanya 50 meter dikali dengan 50 meter. Tinggi atap masjid ini awalnya adalah 3,5 meter. Di 4 sisi masjid ada batu bata dan tanah yang disusun menjadi dinding bagi pembangunan masjid ini. Dan proses pembangunan masjid ini memakan waktu selama 12 hari. Kenapa bisa begitu cepat? Karena masjid ini dilakukan secara bergotong royong antara Muhajirin dan Ansar, sehingga dengan 12 hari maka masjid bisa selesai dibangun. Kemudian di samping masjid ini, maka di lokasi ini pun dibangunlah kamar atau rumah Rasulullah SAW.
Dan di bagian belakang daripada masjid dibangunlah tempat berteduh, tempat tinggalnya ahli sufah. Ahli sufah ini adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang jumlahnya sekitar 75 orang. Mereka tidak mempunyai harta, dalam posisi ekonomi yang berkekurangan. Karena apa? Karena hijrah ke Madinah ini dia tidak membawa apa-apa. Maka Rasul membangunkan di belakang masjid itu, diberi atap bagi keluarnya itu, dinamakan dengan tempat tinggalnya ahli sufah yang 75 orang itu. Kemudian di samping masjid itu dibangunkan tempat tinggal istri Rasulullah. Tempat tinggal Rasulullah yang kondisinya agak tertutup dibanding dengan masjid, karena akan merupakan tempat tinggal bagi Rasulullah bersama istri. Kemudian pembangunan dinding kamar jadi permanen itu dilakukan adalah pertama kalinya diadakan renovasi adalah pada tahun ke-4 Hijriah. Setelah itu renovasi itu adalah renovasi pertama daripada Masjid Nabawi. Maka setelah renovasi pertama itu, maka tahun 20 Hijriah maka Masjid Nabawi diperluaskan ke kiri dan ke kanannya, ke depan belakang sekitar 20 hasta. 20 hasta dilebarkan masjid ini. Nah, itu terjadi pada tahun 20 Hijriah. Dan pada tahun 1265 Hijriah lah baru baru renovasi yang signifikan daripada masjid ini. Tidak seperti kita saksikan Masjid Nabawi hari ini. Ini dimulai oleh ketika berkuasa adalah Haji Sultan Abdul Majid pada tahun 1265 Hijriah, yang proses pembangunan daripada Masjid Nabawi ini dengan perluasannya, dengan ornamen-ornamen kiranya, maka memakan waktu 12 tahun. Maka tahun 1256 itu Masjid Nabawi dimulai dengan kemegahan yang luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari pembangunan Masjid Nabawi. Bahkan tanah yang dimiliki oleh Sahal dan Suhail bin Amru, mereka adalah bersaudara, asuhan daripada As'ad bin Zurarah tadi itu. Karena yatim ini akan menyerahkan kepada Rasulullah, udah ambil tanah saya ini ya Rasul, tidak usah dibayar. Tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tetap membayar tanah daripada Masjid. Akhirnya tanah ini dibayar sama Rasulullah SAW. Meski anak yatim itu menyerahkannya, akan mengasihkan secara cuma-cuma. Ini dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Betapa Islam, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hak kepemilikan itu sangat bernilai tinggi dan dihargai kedudukannya dalam Islam. Dan itu adalah merupakan keadilan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika di awal-awal dia berhijrah di sini untuk membangun masjid, untuk membangun tempat yang paling dipentingkan oleh umat Islam. Maka tanahnya pun ketika mau diberikan, Rasulullah tetap membayar. Dan itulah yang merupakan sejarah daripada Masjid Nabawi ini. Dan di masjid inilah Rasulullah melakukan dakwah, melakukan pendidikan kepada umat Islam, mengajarkan wahyu-wahyu yang terima daripada Jibril yang datang dari Allah, mengajar kaum muslimin keimanan, ketakwaan, seluruh aspek keislaman diajarkan. Dan dari Masjid Nabawi ini Rasulullah memimpin umat setelah hijrah ke Madinah ini, dan
disebabkan dengan itulah maka Islam mencapai kejayaannya ke seluruh dunia, yang pada hari ini kita bisa menyaksikan bahwa Islam telah hampir berpenduduk sebanyak 2 miliar penduduk dunia. Dan itulah dari Masjid Nabawi ini, dan ini kita bisa menyaksikan itulah merupakan sejarah daripada awal Masjid Nabawi dan tonggak dasar yang paling fundamental dalam berdirinya Islam dan memulai kejayaannya daripada Islam. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya Buya Fikri Marino dari kota suci Mekah, Masjid Nabawi, Madinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum